Shalom, perkenalkan saya Wasya Jordan dan saya mewakili gereja GPD BTC Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin saudara-saudara yang di rumah, kita tidak bisa bertatap muka beribadah, memuji memuliakan Tuhan, tapi biarlah kita sama-sama rasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan penyembahan kita angkat pujian, ku sembah kau Allahku. Pujian ini dari awal.
yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut Engkau Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa, kami satukan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, urapan-Mu bekerja bagi kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Bapa, maupun kami yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Biarlah Engkau melawati setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami pada hari ini berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berfirman melalui hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan, biarlah setiap firman yang keluar dan diperkatakan Tuhan oleh hamba-Mu berasal daripada-Mu Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Bapa, supaya kami boleh menerima firman-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam berjalannya ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam Tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam Tangan-Mu juga Bapa. Terpuji nama Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tetap menyembah Tuhan. Kita angkat pujian jalan Tuhan.
serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dan sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tundukkan kepala ke bumi seraya mengangkat hati ke hadapan hadirat-Mu. Menaikkan ucapan syukur yang tak terhingga atas segala kasih setia Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh di dalam rumah-Mu yang kudus lagi. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Sungguh kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Urapi ruangan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya ucapkan salam sejahtera, salam kita jumpa lagi dalam kasih kemurahan Tuhan. Kiranya seluruh jemaat Tuhan berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pagi ini atau hari ini saya ingin bicara tentang firman Tuhan dengan judul mengganti kematian dengan kehidupan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-17. Sekali lagi tema firman Tuhan pada hari ini mengganti kematian dengan kehidupan. Kita baca bersama saudara-saudara dalam 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jika saudara-saudara telah mendapatkannya, saudara boleh ikut membacanya dan firman Allah berkata begini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendih supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-muli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama nanti, kita melihat tentang orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit, di masa kelaparan. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, di sana menceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Elia untuk dia berjalan menuju ke arah timur dan dia akan duduk dan tinggal di tepi sungai Kerit. Mengapa saudara-saudara? Karena Alkitab mengatakan dalam jangka waktu 3,5 tahun tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan. Saudara membayangkan suatu kondisi yang sangat mengerikan. 3,5 tahun tidak ada embun dan tidak ada hujan. 3,5 tahun itu saudara-saudara terjadi musim kemarau, musim panas.
Dan saudara, Tuhan mempunyai rencana memelihara orang percaya, yaitu Elia. Dan Elia telah melakukan itu, dia pergi berjalan ke arah timur, Alkitab katakan. Lalu dia duduk di tepi sungai Kerit. Kemudian tiap pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya untuk supaya dia boleh makan, dia boleh hidup. Tetapi saudara, karena musim kemarau yang berkepanjangan ini terjadi kekeringan di mana-mana, maka sungai Kerit ini pun menjadi kering. Sekarang Tuhan bilang kepada Elia, bangun, berjalan, pergi ke Sarfat, daerah Sidon. Di sana Tuhan bilang Tuhan telah menyediakan seorang janda. Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepada Elia. Dan Elia pun melakukan itu. Dia bangkit, dia berdiri dan dia berjalan menuju ke Sarfat, daerah Sidon. Dan Alkitab mengatakan ketika dia tiba di pintu gerbang kota Sidon itu, saudara-saudara, maka dia melihat seorang wanita yang sedang memungut kayu bakar. Dan dia mengenal, saudara-saudara, rupanya ini seorang janda. Mungkin pada zaman itu kalau janda ada tanda-tanda di pakaiannya, saudara-saudara. Menunjukkan bahwa dia seorang janda. Untuk supaya ada penghormatan, kira-kira begitu. Tidak diperlakukan semena-mena. Dan Elia melihat ini seorang janda. Maka tentu Elia tahu dan dia berpikir inilah janda yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Bahwa ada seorang janda yang Tuhan suruh untuk menghidupkan, memberi makan. Supaya Elia boleh hidup. Lalu Elia bilang kepada janda itu, ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, dia minta supaya janda itu tolong pergi mengambilkan sedikit air baginya katanya. Supaya dia boleh minum. Ambilkan air di kendih supaya aku boleh minum katanya. Dan perempuan ini pergi saudara-saudara. Tetapi ketika dia hendak pergi, maka Elia akhirnya berkata juga, coba ambilkan juga katanya bagiku sepotong roti. Saudara-saudara, Elia perlu makan. Dan inilah menjadi pokok masalah saudara-saudara. Akhirnya perempuan ini berkata kepada Elia, bahwa demi Tuhan Allahmu katanya, saya tidak mempunyai roti. Kalau air, oke, dia punya persediaan air rupanya. Tapi kalau roti, sepotong roti pun tidak ada padanya. Sampai dia berkata, demi Tuhan Allahmu, sesungguhnya bagi hambamu ini tidak ada sepotong roti, kecuali segenggam tepung. Perhatikan saudara-saudara. Kecuali segenggam tepung katanya. Lalu dia menceritakan kepada Nabi Elia. Sekarang saya sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan saya akan pulang mengolah tepung itu. Lalu saya dan anak saya perempuan akan makan. Setelah itu kami siap-siap untuk mati. Wow, saudara sungguh sangat riskan hidup perempuan ini. Kondisi saudara-saudara, nasib daripada janda ini saudara-saudara. Mungkin bagi Elia ini juga merupakan suatu masalah karena ketika Tuhan bilang kepada Elia, aku telah menyuruh seorang janda memberi makan kepadamu. Mungkin secara manusia dia berpikir tentu janda kaya. Tapi yang dia temui sekarang adalah janda miskin. Bahkan sudah di ujung maut. Saudara, mereka ada tepung segenggam. Hanya itu satu-satunya, tidak ada lain lagi saudara-saudara. Dan saudara-saudara, janda ini mengaku dan dia katakan, hanya ada segenggam tepung. Dan itu pun kami akan olah, saya akan olah. Setelah itu saya dan anak saya makan. Dan setelah makan tidak ada apa-apa lagi.
Selain yang dalam pikiran mereka adalah mereka akan mati. Kematian menanti mereka, saudara-saudara. Sungguh-sungguh saudara-saudara sangat menyedihkan perempuan ini. Nasibnya pada saat itu begitu malang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tetapi sangat menarik tentu untuk menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Apa yang akan kita lihat dari kebenaran firman Allah. Sehingga akhirnya janda ini hidup. Janda ini tidak mengalami kematian. Bahkan dia telah mengalami, menikmati berkat pertolongan Tuhan. Dan saya katakan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Adakah mungkin saudara pernah mengalami pengalaman seperti ini? Sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada beras, tidak ada makanan, tidak punya uang. Dalam keadaan ketiadaan apa-apa saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kalau saudara pernah mengalami pengalaman itu atau bagi kita semua yang sedang menjalani hidup ini, kita perlu belajar firman ini, kita perlu memperhatikan ayat-ayat ini. Karena lewat firman Tuhan, pada hari ini lewat ayat-ayat ini memberi petunjuk kepada kita, bagaimana di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Nah, untuk mencapai pemeliharaan itu, untuk mengalami pemeliharaan itu saudara-saudara, tentu ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Dan ini ada kepada perempuan Sarfat ini, ada pada janda Sarfat ini. Saudara-saudara, yang pertama saudara-saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13, mari kita baca. Di sana berkata, tetapi Elia berkata kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ketika janda di Sarfat mengatakan, membuka keadaan hidup mereka. Bahwa mereka sebentar lagi akan mati. Tidak punya apa-apa. Selain segenggam tepung. Bahkan bukan cuma janda ini, tapi anaknya juga akan turut mati. Itu suatu kenyataan yang dia sedang hadapi. Hari-hari itu kenyataan yang sedang dia hadapi. Tetapi saudara perhatikan, ketika Elia mendengar ungkapan isi hati dari wanita ini, Elia berkata di dalam ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang ada harapan. Seorang nabi berbicara kepadanya, janganlah takut. Kata-kata yang memberi pengharapan kepada perempuan Sarfat ini, kepada janda yang akan mati ini. Saudara perhatikan, Elia melanjutkan dengan ucapan, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ini langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena dari sinilah saudara-saudara menunjukkan bahwa bagaimana nanti bahwa janda di Sarfat ini akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ini menentukan saudara, apakah dia akan dipelihara, dia akan hidup, atau dia akan mati. Elia katakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Saudara, ini pergumulan buat perempuan ini. Pertama, tepung hanya ada segenggam. Yang cukup buat dia makan dan anaknya sekali makan. Tetapi sekarang saudara-saudara, dia diminta untuk membuat bagi Elia terlebih dahulu. Dia berada di persimpangan jalan saudara-saudara. Apakah dia mau menurut kata Elia apa tidak? Karena dia juga berpikir dia sangat memerlukan.
Anaknya juga memerlukan, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara. Lewat ayat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kita perlu mengutamakan Tuhan. Haleluya. Elia bilang jangan takut, pulang dan lakukan seperti yang engkau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sebuah roti bundar kecil katanya. Dan wanita ini, perempuan ini akhirnya melakukan. Dia katakan dalam ayat selanjutnya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Permintaan Elia, firman ini perlu ditanggapi dengan percaya. Perlu ditanggapi dengan iman, saudara. Hanya dengan percaya dan dengan iman melakukan apa yang diminta oleh Nabi Allah ini, baru ini bisa dilakukan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam ayat selanjutnya, Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Elia sedang berbicara tentang mujizat, pemeliharaan Tuhan, tentang berkat Tuhan kepada orang yang menanggapi firman Allah dengan percaya, melakukan dengan iman, dan mengutamakan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6, Yesus pernah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu pakai, tentang hendak apa yang kamu makan, tentang hidup katanya, tentang hari esok, dan lain sebagainya. Ayat 33, Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu, mendahului, mencari Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini juga menunjukkan hal itu. Perempuan ini perlu melakukan sesuatu, menerobosi pemikirannya, mengalahkan keraguan di dalam hatinya. Dia harus tangkap firman Allah itu dengan iman dan percaya, dan dia melakukan. Untuk apa katanya? Elia memberikan suatu kepastian bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis nanti. Minyak dalam buli-buli juga itu tidak akan berkurang sampai Tuhan mengirimkan hujan di tanah Israel dan sekitarnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa perempuan ini harus menanggapi apa yang difirmankan itu dengan percaya. Dan akhirnya perempuan itu percaya. Di dalam ayat 15 berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, lalu pergilah perempuan itu katanya. Dia belum melihat dengan kasat matanya bahwa tepung itu tidak habis. Dia belum melihat dengan kasat matanya bahwa minyak itu tidak akan berkurang. Tetapi dia telah mendengar firman Allah. Dan dia telah mengalahkan rasa takut, khawatir. Dia menerobosi semua itu dan dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini menunjukkan tentang percaya. Saudara, mengapa kita perlu percaya? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebenarnya bagi Tuhan untuk menolong kita, untuk memelihara kita, untuk menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita, itu bukan suatu hal yang sulit. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi bagi Tuhan selalu Dia ingin melihat percaya. Bagi Tuhan
Selalu dia ingin melihat tentang iman. Misalnya coba saudara lihat di dalam Injil Lukas. Ada cerita di sana saudara-saudara. Lukas patsalnya yang ke-18. Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Lukas 18, saudara saya baca ayatnya yang pertama mulai berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara-saudara, ini cerita yang paling bagus. Di satu kota ada seorang janda yang mempunyai masalah dan ada juga seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan hakim yang jahat. Tidak mengindahkan orang, saudara, apalagi orang susah, saudara-saudara. Tetapi janda ini katanya saudara-saudara, dia dari hari ke hari datang ketemu dengan hakim, lalu menyampaikan keluh kesahnya dari hari ke hari. Yesus katakan, perhatikan dalam ayatnya yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini hakim lalim, hakim yang jahat. Daripada katanya tiap hari dia datang menyusahkan aku, maka lebih baik aku membenarkan dia. Dalam ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara perhatikan, ada dua hal di sini. Orang yang terus datang pada Tuhan, maka ada jaminan bahwa Tuhan akan memperhatikan orang itu. Lalu yang kedua saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Kepastian itu kita dapat dari mana? Dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 bagian terakhir, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya di dalam Tuhan ada kepastian. Kita harus mempercayai bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Jemaat Tuhan, kita harus mempercayai bahwa dalam Tuhan ada kepastian, ada hari esok, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada pertolongan. Dan pasti, bukan mudah-mudahan, sungguh pasti saudara-saudara. Itu semua kita bisa dapat dan pasti bisa dapat kepada Tuhan. Persoalan atau tetapi yang terutama saudara-saudara bagi Tuhan. Untuk Tuhan saudara-saudara, yaitu dikatakan ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Atau Tuhan akan segera mendengar, menolong, memberkati apa yang menjadi keluh kesah orang-orang percaya kepadanya. Tetapi, haleluya, perhatikan dalam ayat 8. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ini yang paling hakiki di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah iman, kepercayaan saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara? Di dalam suratan Korintus di sana dikatakan, di akhir zaman orang benar hanya akan hidup dengan percaya. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan saudara-saudara. Yang menurut manusia kita lihat pasti, kemudian tidak menjadi pasti. Yang menurut manusia itu satu harapan, akhirnya tidak menjadi harapan. Saudara, dalam kondisi seperti itu Tuhan memberi pesan bahwa pada hari-hari terakhir orang benar akan hidup dengan percaya. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita mempunyai kepercayaan.
mempunyai iman. Dan ini yang dicari oleh Yesus, oleh Tuhan. Dia berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya. Saudara-saudara, iman atau percaya ini merupakan kunci untuk kita akan melihat kuasa pertolongan Tuhan. Iman atau percaya ini merupakan kunci untuk kita akan melihat pembelaan Tuhan atau berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan ini yang akhirnya ada kepada janda di Sarfat tadi, saudara-saudara. Dia mendengar apa kata Elia. Dia melakukan itu, saudara-saudara. Saudara, dia mempercayai firman Tuhan. Dan setelah dia mendengar, dia melakukan, dia mempercayai firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Haleluya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ternyata Elia sedang berbicara itu, dia saudara menjadi penyambung lidah mulut dan lidahnya Allah. Dia bicara bukan semau-maunya dia, tetapi Tuhan yang sedang berbicara kepada perempuan ini lewat Elia. Mengapa saudara-saudara? Dikatakan dalam ayat yang ke-16 bagian terakhir. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Nya di sana huruf besar adalah bicara tentang pribadi Tuhan. Dengan perantaraan Elia. Haleluya. Jadi ketika perempuan atau janda di Sarfat ini mendengar dan melakukan dan mempercayai apa yang diucapkan oleh Elia, maka dia sedang mendengar dan dia melakukan dan dia mempercayai tentang firman Tuhan itu. Itulah yang telah membuat kita lihat ada mujizat di sana. Karena dia mendengar dengan percaya saudara-saudara, maka dia dapat melakukan apa yang sebenarnya tidak mungkin dia lakukan. Apa yang sebenarnya tidak mungkin dia lakukan adalah berbagi tentang tepung itu. Tepung itu kan hanya segenggam saudara, tinggal segenggam. Tetapi saudara-saudara kepercayaannya itu telah merubah dia sehingga dia berani memberikan apa yang menjadi bagiannya. Saudara, apa yang sebenarnya kepunyaannya saudara-saudara. Dan dia berani melakukan firman Tuhan, dia berani berkorban di tengah-tengah masa yang sukar. Di tengah-tengah berkekurangan. Dan ini yang Tuhan lihat, sungguh luar biasa kepada janda ini. Kalau kita boleh terulur tangan di saat berkelimpahan, kita bukan Tuhan tidak senang, bukan Tuhan tidak menghargai, Tuhan menghargai. Tetapi bagi saya dapat menilai itu adalah suatu pemberian. Kita boleh memberi karena di tengah-tengah kelimpahan. Tetapi di saat berkekurangan seperti janda ini, lalu kita masih berani memberi kepada Tuhan, itu adalah korban saudara-saudara. Dia berani berkorban di tengah-tengah kesulitan hidup saudara-saudara. Dan dia berani memberi apa yang menjadi miliknya. Saudara, firman Tuhan bilang beri maka kamu akan diberi. Dan di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, Tuhan sangat menghargai setiap korban persembahan yang dikorbankan dan dipersembahkan orang percaya atau umatnya. Karena firman Allah katakan beri maka kamu akan diberi.
Apa yang dari kita beri, Tuhan akan melimpahi berkat, Tuhan akan memelihara kita. Tetapi saudara-saudara, jangankan dari punya kita, kalau kita korbankan itu mendatangkan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dengan kita mengembalikan kepunyaan Tuhan pun saudara-saudara, di sana Tuhan bekerja buat kita. Di dalam Imamat, saudara-saudara, Imamat pasalnya yang ke 27, saudara-saudara, di sana diceritakan apa itu kepunyaan Tuhan. Kalau saudara baca nanti Imamat pasal 27 dan dalam ayat-ayat lain, saudara-saudara, kepunyaan Tuhan itu adalah 1/10 dari semua hasil tanah orang Israel dan dari semua berkat-berkat yang mereka peroleh. Tuhan bilang itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Tapi kemudian kita membaca di sana dikatakan, maka Tuhan memberikan itu kepada imam-imam untuk supaya menghidupi mereka di mana mereka bekerja di dalam rumah Tuhan. Mereka melaksanakan keimamatan yang kudus. Dan kalau kita bicara tentang kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, kita membaca di sana dikatakan tentang persepuluhan. Saudara, ini milik Tuhan. Berbeda dengan janda di Sarfat, itu minyak miliknya, saudara-saudara. Tetapi saya katakan tadi, saudara-saudara, ketika kita suka melakukan kehendak Allah, kita melihat pertolongan Tuhan. Akhirnya kita membaca dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga, saudara-saudara. Coba kita lihat di sana. Dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga, saudara-saudara. Ketika kita mau mengembalikan milik Tuhan, artinya mengembalikan bukan punya kita. Kita mengembalikan milik Tuhan, maka ada mujizat yang Tuhan kerjakan pada kita. Dalam ayat 10 dan 11 berkata begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Dengan mengembalikan milik Tuhan, saudara-saudara, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Jadi ingat baik-baik saudara-saudara. Orang yang suka mengembalikan milik Tuhan, orang itu akan melihat berkat berkelimpahan. Bukan hanya sampai di sana. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, orang yang suka mengembalikan milik Tuhan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan, Tuhan berjaga-jaga bagi dia untuk menghardik belalang pelahap. Jadi Tuhan berjaga-jaga bagi dia. Itu dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Artinya maksud saya adalah, sedangkan kita mengembalikan Tuhan punya saja kita sudah melihat berkat Tuhan. Itu sebabnya janda di Sarfat ini dia dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Dia berani memberi yang punya dia, kepunyaannya. Bahkan dia diperhadapkan dengan maut, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam kitab 1 Raja-Raja tadi yang kita sudah baca, saudara-saudara. Apa yang dialami oleh janda ini? Saya baca lagi, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Tuhan pelihara dia. Amin. Tuhan pelihara. Saudara-saudara. Tadi dia katakan hanya ada segenggam tepung. Kami akan olah, kami akan makan, setelah itu kami mati. Saudara,
dengan dia melakukan firman Tuhan. Yang pertama, saudara lihat. Dengan dia melakukan firman Allah, dia memberi makan kepada Elia. Dari apa yang punyanya, saudara-saudara. Maka perempuan ini telah menggantikan yang tidak pasti menjadi pasti. Kemudian dengan dia melakukan firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia memberi makan kepada Elia, maka dia telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Haleluya. Kemudian bukan hanya sampai di sana. Karena dalam ayatnya yang ke-15 katakan, maka bagian 15 bagian B, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Sekarang ada kepastian. Sekarang mereka hidup. Dan di dalam ayatnya yang ke-8, ayat ke-18, ini adalah mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Ini suatu mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang dia telah lakukan kepada perempuan ini. Artinya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kalau kita menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, menyikapi semua firman Allah dengan percaya dan ketaatan di dalam iman kepada Tuhan, maka janji Allah itu pasti dan sangat pasti digenapkan dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, masa sukar sekalipun Tuhan akan pelihara dan Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita untuk kita bertambah-tambah setia kepada Tuhan. Mari kita syukuri firman Tuhan dengan berdoa dan kita nyanyikan pujian yang berkata, tak usah takut, Allah menjagaku, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Usah takut, Allah menjaga, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia lagi katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Asal kita percaya, asal kita melakukan kehendak Allah. Haleluya. Yesus pelihara. Tak usah susah. Haleluya. Roh Kudus, oh angkat suara, muliakan Tuhan dengan iman. Kalau ada di antara jemaat yang sedang mengalami ketakutan, rasa tidak ada kepastian, dengar firman Allah, jangan takut, jangan takut. Kita lakukan saja firman Allah, maka Dia pelihara engkau, Dia berkati engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai-mu. Oh
Engkaulah Allah El Shaddai, memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Haleluya. Oh, berkat-Nya melimpah, melimpah. El Shaddai, lagi El Shaddai. Haleluya. Percaya Tuhan mau memberkati engkau. Angkat tangan pada Tuhan, biar Tuhan turun tangan menolong engkau. Memberkati rumah tanggamu, memberkati usahamu, memberkati keuanganmu, memberkati anak cucu, memberkati hari-hari di depan. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Tuhan, Engkau mengenal setiap keberadaan kami. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi, bahkan tersamar di hadapan-Mu. Tuhan menilik setiap keberadaan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mungkin ada di antara umat-umat-Mu hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Seperti janda di Sarfat. Tetapi Tuhan, kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang memberkati kami dengan pemeliharaan, dengan mujizat, dengan pertolongan-pertolongan yang jauh daripada apa yang kami pikirkan dan harapkan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong teguhkan iman kami. Kuatkan iman kami. Biarlah kami mau taat pada Engkau. Kami mau percaya sungguh akan Engkau, melakukan kehendak-Mu, karena dengan demikian di tengah-tengah kesulitan sekalipun kami akan melihat berkat pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun kami akan melihat mujizat Allah. Berkat Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi kami yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua yang telah mendengarnya. Dan biarlah Tuhan terus meneguhkan kami dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, karena kami boleh diberkati dengan kebenaran sabda-Mu. Kami boleh diberkati dengan ibadah pada hari ini juga. Kami sangat bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan naikkan ucapan syukur ini. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau tamatkan ibadah ini. Mari kita nyanyi lagu yang berkata kiranya. Kiranya. Saudara boleh angkat kedua belah tangan pada Tuhan untuk menerima berkat akhir ibadah. Haleluya, haleluya. Dan memperluas Yesus daerahku, amin. Haleluya. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ketika engkau masuk dan keluar dari dalam rumahmu.
Dan biarlah jalan hidupmu semakin hari semakin naik, bukan menurun. Dan Tuhan selalu jadikan kepala bukan ekor. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat yang indah yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami terima dan kami akhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.